Sejak kapan hobi itu mulai dijadikan sebagai usaha? Sejak tamat SMA, saya mulai fokus di dunia baking seperti membuat kue ulang tahun. Oke, ini sudah lama sekali ya Bu. Mengapa Ibu memilih usaha kue dibandingkan usaha lain? Ya, karena saya merasa passion saya ini di dekor kue dan memproduksi kue. Oke, membahas tentang passion. Bagaimana passion membantu Ibu tetap semangat menjalankan usaha ini? Yang bikin saya semangat mungkin karena sudah menjadi hobi. Oke. Jadi, kalau saya merasa kesusahan dalam prosesnya, saya anggap menjadi tantangan agar saya lebih bersemangat menjalani. Oke, biasanya yang Ibu lakukan saat menghadapi kesulitan dalam berbisnis gimana, Bu? Perkenalkan, saya Hidayat Dertan dan selamat datang para tamu undangan di acara tersebut kami yang bertema fashion. Kami persilakan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan karena acara kali ini akan dimulai. Mohon untuk mengaktifkan mode senyap atau silent pada seluruh perangkat elektronik Anda agar kenyamanan acara ini bisa lebih lancar. Baik. Apakah teman-teman siap untuk memulai acara pada siang kali ini? Siap. Kali ini akan jadi perjalanan seru, penuh inspirasi. Kita akan kupas tuntas tentang topik fashion yang pasti bikin saya makin semangat. Jadi siapkan diri, buka pikiran. Mari kita mulai acara ini. Kita sambut bintang siang kali ini. Yang pertama untuk host kita Rida, dipersilakan untuk masuk. Yang kedua itu ialah pemateri kita dari UBB, teman-teman. Dari mana ini? Apakah teman-teman tahu? Narasumber kita ini dari UGM, teman-teman. Kami mengundang UGM. Dari sisi kakek, mari kita sambut Devia. Baik, saya Ibrahim Dertan, lalu Devia akan menunjuk diri. Saya persilakan untuk host kita. Waktunya untuk hadir pada acara talkshow hari ini. Nah, untuk talkshow hari ini kita akan membahas materi tentang fashion. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Oke, sebelumnya apa kabar kalian semua? Apakah baik atau sangat baik atau ada yang putus cinta? Baik. Dan kalau belum apa tuh? Senangnya nggak ada. Ada.
dan komitmen jangka panjang. Passion tumbuh dalam motivasi industri, yaitu keinginan dari dalam diri, bukan karena paksaan atau kadar imbalan potensial. Passion membuat pelaku bisnis menikmati proses, tahan menghadapi tantangan, serta terus berjalan dalam meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan usahanya. Dengan kata lain, itu adalah energi emosional positif yang mendorong seseorang tetap aktif, kreatif, dan gigih dalam membangun bisnis meskipun mendapati tekanan, kegagalan, atau ketidakpastian. Juga, passion bukan hanya sekadar minat atau hobi, melainkan sebuah kekuatan yang membangkitkan semangat dan dedikasi yang tidak terbatas. Dalam dunia bisnis, passion adalah kunci untuk menciptakan inovasi, membangun tim yang solid, dan memberikan pelayanan yang luar biasa terhadap pelanggan. Seorang wirausaha yang memiliki passion akan selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka, serta memberikan nilai tambahan yang lebih besar bagi pelanggan. Nah, juga passion itu banyak. Passion itu juga kita bisa tahu dalam bentuk perilaku bisnis, mengatasi rasa takut dan keraguan yang seringkali muncul saat memulai atau membangun usaha. Konsep passion dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, passion bukan sekadar rasa suka terhadap satu hal. Passion adalah dorongan psikologi yang membuat seorang benar-benar tergerak untuk terlibat dan terus bertahan dalam kegiatan bisnisnya. Dorongan ini mempengaruhi bagaimana seorang berpikir, bersikap, mengambil keputusan, dan menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan usaha. Passion dalam bisnis juga berarti memiliki visi yang jelas dan komunikasi yang kuat untuk menciptakan ini adalah energi yang mendorong inovasi, kreatif, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Passion bukan hanya tentang penghasilan keuntungan, tapi juga tentang memberikan nilai tambahan bagi pelanggan dan masyarakat. Ketika seorang menjalankan bisnis dengan passion, mereka akan lebih bermotivasi untuk memberikan yang terbaik, belajar dari setiap pengalaman, dan terus berkembang. Passion juga menular mampu mengatasi tim menerima mengenai bisnis yang memiliki visi yang sama. Dengan demikian, passion adalah personal yang kuat untuk membangun bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Selain itu, passion juga membantu perilaku bisnis untuk tetap fokus terhadap tujuan jangka panjang meskipun menghadapi tekanan dan godaan untuk mengambil jalan pintas. Passion juga memberikan keberanian untuk mengambil risiko yang berkurung, mencoba hal-hal baru, dan mendapat perubahan besar. Dengan passion, bisnis dapat menciptakan identitas mereka yang kuat dan membangun hubungan yang langsung dengan pelanggan. Oke, peran passion dalam mendorong motivasi, kreativitas, dan ketahanan perilaku bisnis. Peran passion adalah dalam bisnis sangat penting karena menjadi sumber energi utama yang mendorong seorang untuk terus berusaha mencapai tujuan usahanya. Passion membuat pelaku bisnis memiliki motivasi yang kuat sehingga tetap bersemangat meskipun menghadapi hambatan. Selain itu, passion juga meningkatkan kreativitas karena itu terdorong untuk mencari ide-ide baru, solusi berbeda, dan inovasi yang berbeda dengan bidang yang mereka tekuni. Passion juga menguatkan ketahanan mental pelaku bisnis dengan adanya rasa cinta terhadap pekerjaan
jangka panjang bisa juga menciptakan inovasi yang berkelanjutan karena pelaku bisnis lain mencari cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan produk mereka. Oke, apa kalian sudah jelas? Sekian dari saya dan teman-teman. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk materi. Nah, itu tadi sekilas gambaran tentang materi kajian. Daripada kita bingung, langsung saja kita tanya ke narasumbernya langsung. Oke, kita masuk ke talkshop bisa bisnis santai. Nah, sebelumnya di sini boleh perkenalkan terlebih dahulu Bu, nama Ibu siapa? Oke, perkenalkan nama saya Dewi Vanessa dari owner Sikat Cake. Oke, kira-kira tahun berapa usaha Ibu ini sudah berdiri? Kami berdiri dari tahun 2008. Oh, jadi sudah lama sekali ya Bu. Ya, Apa yang membuat Ibu ini tertarik dengan dunia baking dan pembuatan kue? Kalau boleh. awalnya tuh dari SMP membantu ibu kan. Oke. Nah, pas SMA saya mencoba buat kue tutorial dari YouTube. Nah, awalnya tuh ada pesanan nih dari tetangga. Nah, sampai sekarang usahanya tuh udah besar, jadi ya buat store. Oke. Sejak kapan hobi itu mulai dijadikan sebagai usaha? Sejak tamat SMA, saya mulai fokus di dunia baking seperti membuat kue ulang tahun. Oke. Ini sudah lama sekali ya Bu. Mengapa Ibu memilih usaha kue dibandingkan usaha lain? Ya, karena saya merasa passion saya ini di dekor kue dan memproduksi kue. Oke, membahas tentang passion. Bagaimana passion membantu Ibu tetap semangat menjalankan usaha ini? Yang bikin saya semangat mungkin karena sudah menjadi hobi. Oke. Jadi, kalau saya merasa kesusahan dalam prosesnya, saya anggap menjadi tantangan agar saya lebih bersemangat menjalaninya. Oke, biasanya yang Ibu lakukan saat menghadapi kesulitan dalam berbisnis gimana Bu? Biasanya kalau saya merasa sulit, saya minta bantuan kepada tante saya. Kebetulan tante saya juga mahir dalam mendekor kue. Oh, jadi ada guru privatnya ya? Ya, Oke. Apakah passion ini berpengaruh terhadap keputusan Ibu untuk tetap bertahan menjalankan usaha cake ini? berpengaruh banget karena kalau tidak ada passion atau minat untuk menghias kue mungkin tidak akan konsisten dalam menjalani dan akan putus asa. Begitu saja. Oke. Bagaimana passion mempengaruhi kreativitas Ibu dalam membuat desain kue? Passion itu penting karena dalam mendesain kue harus mempunyai kreativitas dan harus selalu update untuk desain-desain yang kekinian yang lagi viral. Wis, keren banget sih. Dari mana Ibu mendapatkan ide-ide untuk membuat cake-cake yang menarik? Saya sering mencari referensi desain-desain yang sedang trending di media sosial yang akan selalu upgrade setiap masanya. Oke. Untuk perasaan Ibu sendiri ketika pelanggan puas dengan hasil kue yang Ibu buat tuh gimana Bu? Pastinya senang karena sudah bisa membuat customer puas dengan hasil yang kami buat. Oke, menurut Ibu pribadi, apakah passion ini berpengaruh terhadap kualitas kue yang dihasilkan? Pengaruh dikarenakan kalau tidak ada passionnya akan sembarangan membuat kuenya Iya. dan tidak diperhatikan kualitasnya. Oke. Cara Ibu menjaga kualitas rasa dan tampilan kue itu gimana Bu? Menjaga dari bahan. Meski harga bahan bakunya sering naik, kami tidak perlu mengurangi takaran atau menggantikan dengan merek lain. Hanya saja mengurangi ukurannya saja. Oke. Apakah passion ini bisa membuat Ibu lebih teliti dalam bekerja? Ya, karena kalau tidak ada passionnya,
atau niat minat, ya bisa saja sembarangan. Untuk passion sendiri tuh bagaimana passion ini mendorong ibu untuk terus belajar dan terus berkembang, Bu? Pastinya dengan ada passion ini, saya sebagai pengusaha kue ingin terus belajar, mencoba resep baru, mengikuti tren setiap tahunnya, dan terus memperbaiki kualitas produk kami. Untuk rencana ibu ke depan mengembangkan usaha ini gimana, Bu? Rencananya sih saya mau memperbesar brand ini sampai ada versi kafenya. Wih, nggak sabar banget nih teman-teman, boleh beri tepuk tangan. Ditunggu ya Bu, secepatnya. Semoga niat itu tersampaikan. Terus pelajaran yang paling penting yang ibu dapatkan dari menjalankan usaha cake ini apa, Bu? Belajar paling penting dari menjalankan usaha toko kue ini adalah konsisten dan kemauan untuk terus belajar sangat menentukan hasilnya. Pemilik usaha belajar bahwa kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan kemampuan beradaptasi dengan selera pasar harus selalu dijaga. Selain itu, kesabaran dalam menghadapi kegagalan dan keterbukaan terhadap masukan pelanggan menjadi hal penting untuk mengembangkan usaha agar terus bertahan dan berkembang. Oke, untuk saran dari ibu nih, untuk teman-teman yang di sini yang ingin memulai bisnis tuh gimana, Bu? Untuk kalian yang ingin memulai bisnis, cari passion kalian, lalu fokus dan mendalami dan kembangkan passion tersebut. Jangan coba membuka usaha tapi passion kalian tidak sesuai dengan kemampuan kalian, takutnya nanti tidak konsisten. Tuh, cari passion kalian ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk diskusinya ya Bu. Nah, setelah kita menyimak pemaparan yang luar biasa tadi, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak berdiskusi langsung. Jadi buat teman-teman yang ingin berbagi pandangan atau pengalaman atau ingin berbicara, tanya jawab singkat, silakan angkat tangannya, sebutkan nama dan kita ngobrol santai aja. Boleh teman-teman? Mumpung kita masih ada narasumber di sini yang bisa kita tanyakan langsung kepada beliau. Ayo angkat tangannya, perkenalkan namanya. Siapa namanya? Oke, boleh silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, semuanya perkenalkan nama saya Dila Ifani dari Universitas Muhammad Babat. Halo Dila. Oke Dila, silakan. Saya ingin bertanya langsung kepada audiens kakek. Nah, Ibu untuk orang yang custom, misalkan kalau kayak kan beberapa ada orang yang custom bentuk atau gambar. Nah, bagaimana cara Ibu menyelesaikan jika custom itu sulit, Bu? Karena kan kalau dari pribadi orang kan beda-beda nih gambar yang maunya. Dan juga kalau dari Ibu kan mungkin Ibu baru pertama kali nih lihatnya. Nah, kalau boleh jelasin nggak Bu, gimana cara Ibu menyelesaikan custom atau pesanan dari pelanggan tersebut? Jika mepet atau jika pemesanannya mepet waktu. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Boleh beri tepuk tangan dulu. Boleh Bu. Ya, langsung saja Bu. Oke, kalau menurut saya kalau mau custom dan waktunya mepet, mungkin kami usahakan, tapi ada tambahan uangnya gitu. Oke. Sudah Bu? Oke, sudah jelas? Oke, apakah ada yang lain yang ingin bertanya? Boleh silakan perkenalkan dirinya. Tepuk tangan dulu. Perkenalkan, nama saya Arya. Halo Arya. Ini kan usahanya didukung oleh orang tua. Nah, kalau kita punya passion yang tidak didukung oleh usaha yang tidak didukung oleh orang tua itu
gimana ya? Oke, orang tua nih Bu. Gimana Bu? Biasanya. Mungkin menurut saya itu kalau nggak didukung tuh meyakinkan orang tuanya dulu. Kalau tuanya tidak yakin, Gimana Bu? Kalau orang tuanya tidak yakin? Ya ganti lah. jadi apa menurut tua? Sudah. Ganti passionnya ya, bukan ganti orang tuanya. Bahaya itu kalau ganti orang tua. Oke, selanjutnya. Dev, kasih hadiah dulu dong. Buat yang pengen langsung nih. Maksudnya? Oke, ibu Devia ada sedikit hadiah buat teman-teman tadi yang bertanya. Maju dong teman-teman, silakan maju. Ayo kita foto bersama mungkin. Boleh silakan dari Dila dulu. Waduh, oke. Foto dulu dong Arya. Oke, beri tepuk tangannya lagi dong. Apakah ada yang ingin bertanya? Lagi, ayo. Masih banyak nih hadiahnya, masih banyak ya Bu? Ya lumayan. Nah, ayo. Siapa selanjutnya? Cari pertanyaan kalian. Ayo guys, kita ngobrol-ngobrol santai. Boleh, silakan. Biar nggak lemes lagi, nggak ada konsumsinya ya. Boleh. Ayo, masih ada yang mau bertanya atau tidak? Ini mahal loh bayar narasumbernya. Boleh teman-teman bertanya. Itu privasi. Boleh ditanya langsung. Siapa tahu mungkin teman-teman di sini ada yang mau mengetahui tentang bisnis itu gimana. Langsung tanya ke narasumbernya. Oke, boleh. Beri tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirgan. Halo Dirgan. Saya berasal dari Universitas Indonesia. Wih, jauh sekali ya teman-teman. Sangat keren sekali. Apa mungkin? Boleh tahu nggak sih Bu kalau untuk duka dan sukanya selama berbisnis itu apa aja gitu? Oke. Jauh sekali ya dari Universitas Indonesia. Boleh Bu silakan dijawab suka dan dukanya dalam menjalankan bisnis cake ini. Suka dan duka ya. Dukanya apa ya? Mungkin Suka banyak yang beli. kalau suka tuh suka kalau banyak beli. Oke, kalau dukanya? Nah, dukanya tuh kalau sepi dan bahannya tuh naik. Itu agak gimana gitu. Oke. Jadi untuk harga bahan-bahan pokoknya naik ya Bu? Iya. Oke. Oke, boleh? Masih ada yang mau bertanya? Ya. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu dong. Perkenalan diri terlebih dahulu. Namanya siapa? Dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Zoli.
Oke. Jadi di sini saya ingin menanyai dari pengalaman Ibu Delia, bagaimana menurut Ibu Delia dari pengalaman Ibu selama membangun bisnis, seberapa penting media sosial untuk membangun brand fashion Ibu? Oke, terima kasih. Menurut Ibu, media sosial itu sangat penting karena kan di zaman sekarang ini anak muda lebih suka menonton di media sosial ini. Nah, kita juga punya IG, kalau ada update foto-foto kue pas Terbaru ya, Bu? yang ready Iya, yang terbaru. itu boleh dilihat langsung di IG kami. Itu sangat berpengaruh dengan usaha kami. Oke.